semuanya, perkenalkan nama saya Sherin Oktamira Hussein. Melalui video ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan arah konten pembelajaran jaringan komputer yang akan saya bahas ke depannya. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 11 Oktober tahun 2010, dan saat ini saya berdomisili di Perum Geraha Citalang Permai. Ketertarikan saya pada dunia teknologi, khususnya jaringan komputer dan sistem komunikasi data, mendorong saya untuk mempelajari bagaimana perangkat dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan bekerja secara terstruktur melalui jaringan. Hobi saya adalah mempelajari teknologi dan membaca. Dari hobi inilah minat saya terhadap bidang networking terus berkembang. Mengingat jaringan komputer merupakan dasar dari hampir seluruh bidang teknologi digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa belajar jaringan komputer tidak hanya soal teori, tetapi juga pemahaman konsep dan penerapan yang logis. Oleh karena itu, konten yang akan saya buat berfokus pada pemahaman dasar hingga lanjutan, disampaikan secara bertahap dan mudah dipahami. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk membantu pemula memahami materi jaringan komputer dari nol hingga lebih kompleks, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang ingin mendalami bidang networking. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menjadi referensi belajar yang jelas, terstruktur, dan bermanfaat, baik untuk pembelajaran mandiri, persiapan ujian, maupun sebagai dasar untuk sertifikasi jaringan di masa depan. Masuk ke daftar materi konten. Yang pertama ada Network Fundamental. Materi ini akan membahas dasar-dasar jaringan komputer, seperti pengertian jaringan, jenis-jenis jaringan, fungsi jaringan, serta komponen utama dalam jaringan komputer. Ini adalah fondasi awal sebelum masuk ke materi yang lebih teknis. Yang kedua, ada IP address dan subnetting. Di materi ini, saya akan menjelaskan apa itu IP address, jenis IP address, serta konsep subnetting yang sering dianggap sulit. Saya akan menyampaikannya secara sederhana agar mudah dipahami. Yang ketiga, ada pengenalan dan basic Cisco. Materi ini berisi pengenalan perangkat Cisco, fungsi-fungsi dasarnya, serta perintah dasar yang sering digunakan dalam konfigurasi jaringan. Yang keempat ada switch. Pada bagian ini akan dibahas fungsi switch, cara kerja switch, dan perbedaannya dengan perangkat jaringan lain seperti hub dan router. Yang kelima ada VLAN dan trunking. Materi ini menjelaskan konsep virtual LAN, manfaat VLAN, serta trunking yang digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN dalam jaringan. Yang keenam ada menghubungkan antar VLAN. Di sini akan dibahas teknik inter-VLAN routing agar perangkat dari VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang ketujuh ada remote access. Materi ini membahas akses jarak jauh ke jaringan, fungsi remote access, serta manfaat dalam pengelolaan jaringan modern. Yang kedelapan ada VLAN Trunking Protocol atau VTV. Saya akan menjelaskan fungsi VTV dalam mempermudah manajemen VLAN di jaringan yang berskala besar. Yang kesembilan ada Port Security. Materi ini membahas cara mengamankan port pada switch untuk mencegah akses tidak sah ke dalam jaringan. Yang kesepuluh ada Spanning Tree Protocol atau STP. Di bagian ini akan dibahas fungsi STP untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan berbasis switch. Yang ke-11 ada Ether Channel. Materi ini menjelaskan cara menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu jalur logis untuk meningkatkan performa jaringan. Yang ke-12 ada Static Routing. Saya akan menjelaskan konsep routing statis, cara kerjanya, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang ke-13 ada Dynamic Routing EIGRP. Materi ini membahas routing dinamis menggunakan EIGRP dan cara kerjanya dalam jaringan. Yang ke-14 ada Dynamic Routing OSPF. Pada bagian ini akan dibahas OSPF sebagai salah satu protokol routing yang banyak digunakan dalam jaringan skala besar.
Yang ke-15 ada Dynamic Routing BGP. Materi ini membahas BGP yang digunakan dalam jaringan antar penyedia layanan internet atau jaringan berskala global. Yang ke-16 ada Access Control List atau ACL. Materi terakhir membahas ACL sebagai metode untuk mengatur lalu lintas jaringan dan meningkatkan keamanan jaringan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video perkenalan ini. Semoga konten yang saya buat bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya, dan semoga sukses selalu.